Halo guys, jumpa pada video saya kali ini. Jadi pada video kali ini saya ingin mengajarkan kembali atau saling sharing mengenai framework kode Igniter 4. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajarkan tentang number helper. Nah, teman-teman silahkan langsung buka panduannya, ada di kodeigniter.com, kodeigniter.com. Kemudian learn more, langsung klik helper, kemudian masuk di number helper. Nah, ini guys, jadi apa itu kegunaan dari number helper? Kegunaan dari number helper ini adalah untuk membantu teman-teman dalam mengelola data angka sesuai dengan format negara masing-masing. Nah, jadi setiap negara itu memiliki format angkanya masing-masing, entah itu dalam penulisan mata uang, penyebutan mata uang, gitu. Kayak seandainya contoh, saya ambil contoh di Indonesia itu menyebutnya kalau 1000 itu disebut dengan 1000. Nah, sementara di English atau mungkin di negara lain di English disebut dalam bahasa Inggris 1000 ya. Jadi satu thousand gitu. Nah, inilah kegunaan dari number helper itu. Bukan cuma mata uang. Dalam sini juga ada tentang ukuran file. Jadi teman-teman bisa mengubah angka biasa ke dalam bentuk penyebutan ukuran file seperti kalau 1000 itu setara dengan 1 kilobyte. Nah, kalau di Indonesia itu sebutnya apa? Itu beda lagi dengan masing-masing lokal. Begitu. Jadi tanpa berlangsung lama lagi, saya akan langsung memulai penggunaan number helper ini. Saya mohon teman-teman mau simak video ini sampai selesai agar mengerti ya, oke? Nah, jadi yang pertama-tama perlu kita lakukan yaitu memuat helper ini sendiri. Jadi kita tidak bisa menggunakan helper ini tanpa memuat helpernya dulu. Jadi kita silakan copy file, copy helpernya ini. Nah, ada nih helper number, di copy, kemudian masukkan ke project teman-teman. Seandainya kalau teman-teman ingin menggunakannya di satu controller saja, teman-teman bisa memasukkannya di satu controller. Nah, contoh ya, sambil di controller content, saya ingin menggunakannya di controller ini. Jadi saya langsung pastikan di sini aja gitu. Salah. Maksudku di atas ini, itu tadi kemasuk di string. Saya hapus aja ya. Nah, begini. Begini, jadi guys, teman-teman harus memuatnya di sini kalau seandainya teman-teman ingin menggunakannya di satu controller saja. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin menggunakannya sering atau di semua controller, maka supaya tidak ribet ditulis ulang-ulang, teman-teman bisa masukkan saja di autoload. Nah, di autoload itu kan ada helper juga, begitu. Di autoload. Nah, di sini guys. Di sini jadi teman-teman masuk ke autoload, kemudian scroll paling bawah ada public variable helpers. Nah, di sini teman-teman tulis number. Nah, kemudian save. Nah, begini. Kalau sudah begini, teman-teman sudah bisa menggunakan helpernya di mana saja. Bukan di controller ya guys, di view. Jadi saya akan menggunakannya di view. Saya akan menggunakannya di view ini. Silakan teman-teman bikin sendiri controller sama view-nya. Saya pikir sudah bisa. Jadi saya langsung ke view-nya yang sudah saya buat. Nah, saya masuk di content index ini. Nah, di sini saya akan membuat
kita akan menggunakan number helper. Ketik HP, kemudian spasi. Jadi saya akan mulai menggunakan fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama itu ada number to size. Jadi fungsi yang pertama ini digunakan untuk menghitung atau mengubah angka biasa menjadi format ukuran file atau iya betul ukuran file. Jadi seandainya teman-teman punya ukuran file tapi teman-teman ingin mengubahnya dalam penyebutan 4 bytes, megabytes, sampai gigabytes, sampai ke terabytes, teman-teman bisa menggunakan fungsi number to size ini, begitu. Supaya mereka bisa tahu, oh ini maksudnya berapa besar ukuran file ini, begitu. Mereka bisa tahu berapa besar sebelum contoh pengunjung website teman-teman itu mau mendownload. Teman-teman perlu ini number to size. Jadi kita langsung menerapkannya. Number to size, saya tulis di sini echo number to size. Nah, contoh saya punya file, kemudian ukurannya itu 5000, kemudian saya save. Kemudian saya restart. Nah, restart halaman saya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, itu guys. 5000 itu maksudnya 4,9 kilobyte. Nah, sudah terlihat nih guys. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjut. Nah, ternyata untuk fungsi ini tersedia juga untuk parameter kedua. Di parameter kedua, teman-teman bisa menentukan angka berapa angka yang ditampilkan di belakang koma atau di belakang titik, gitu. Oke, contoh saya lakukan penerapannya ya. Oke, contoh saya ubah di sini 5111. Kemudian saya ingin menampilkan parameter keduanya yaitu 3. Gitu. Contoh 3 ya. Kalau yang contohnya ini kita pakai 2, saya pakai 3. Itu artinya ada 3 angka di belakang koma yang akan ditampilkan. Gitu. Nah, kita uji. Nah, 3 guys. Jadi dia akan menampilkan sampai 3 angka. Kalau seandainya saya pakai 2, maka dia akan menampilkan 2 angka di belakang koma atau di belakang titik. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak memakai parameter kedua, maka secara default dia akan menampilkan 1 angka saja. Itu guys. Nah, kita lanjut. Nah, gini guys, ternyata ada juga untuk parameter ketiga. Parameter ketiga ini gunanya untuk menentukan format dari penulisan ukuran file teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk masing-masing lokal itu beda-beda. Jadi tergantung teman-teman mau pakai lokal mana atau negara mana. Di sini dalam contohnya itu ada dua lokal yang dipakai, yaitu NUS dan VR. Kita coba menerapkannya untuk parameter ketiga. Contoh saya ambil FR. Nah, kemudian saya restart. Apa yang akan terjadi? Nah, guys, ini mungkin seperti tidak berubah, tapi kalau teman-teman amati, teman-teman kasih zoom. Nah, itu kan tadi itu titik. Tadinya itu yang kalau seandainya saya tidak pakai, contohnya saya tidak pakai.
saya tidak pakai. Nah, ini kan semulanya titik. Kalau saya pakai FR tadi, FR. Nah, FR ini, maka format penulisannya itu berubah. Gitu. Jadi ini menjadi parameter ketiga itu untuk lokal yang ingin digunakan. Kalau seandainya teman-teman tidak menentukan parameter ketiga tadi, misalnya lokal yang akan dipakai itu adalah default lokal yang teman-teman setting. Default lokal itu dilihat di mana, Bang? Default lokal itu teman-teman bisa lihat di app. Teman-teman masuk di app, kemudian masuk di config, kemudian klik app php. Di app php ada default lokal. Nah, ini kalau seandainya tidak teman-teman tidak menentukan parameter yang ketiga tadi, maka lokal yang dia pakai itu ada di sini. Nah, jadi tadi itu yang titik itu merupakan format lokal penulisan dari dari English lah, English tidak salah. Ya mungkin English lah. Di sini teman-teman kalau teman-teman mau ganti ke FR bisa juga. Nah, ini di sini saya tidak menggunakan parameter ketiga. Sabar ya. Saya tidak menggunakan parameter ketiga. Kan kalau tadi en itu pakai titik. Nah, saya tidak pakai parameter ketiga, maka yang harusnya muncul itu koma. Kenapa pakai koma? Karena yang dia pakai itu yang dipakai sekarang itu adalah format lokal FR begitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak pakai yang ketiga itu, maka dia akan pergi ke default lokal yang sudah ditentukan di app php gitu guys. Nah, saya pikir cukup untuk lokalnya itu teman-teman yang bisa lihat masih banyak, bukan cuma en sama fr, itu masih banyak yang lain. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan satu lagi guys, teman-teman bisa apa ya, satu lagi teman-teman bisa mengubah kilobyte ini, teks kilobyte ini menjadi sesuka teman-teman. Tapi sudah ada ketentuan dari kode igniter ini, sudah ada folder untuk masing-masing negara atau masing-masing lokal yang sudah disediakan oleh kode igniter 4. Nah, di mana itu teman-teman silahkan masuk ke installation, kemudian pilih kode igniter repositories. Nah, di sini. Kemudian masuk lagi ke sini guys, ke sini ke translation. Nah, di sini tuh kode igniter 4 sudah menyediakan untuk masing-masing lokal, termasuk di Indonesia juga ada. Oke, teman-teman masuk saja ke translation. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke sini, kemudian pilih language, bahasa. Setelah itu teman-teman kalau seandainya ya ini ada FR, ada EN, ada enggak sih EN tidak disediakan di sini. Di sini nah, atau karena mungkin sudah ada di defaultnya, sudah ada di project teman-teman, makanya EN tidak disediakan lagi. Tapi untuk lokal lain teman-teman bisa download di sini, seperti contoh ada Indonesia. Nah, buat teman-teman ini membaca pakai Indonesia, silahkan download saja, klik